Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan saat ini kita bisa diperjumpakan kembali oleh Allah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa berada dalam naungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang berbahagia. Sebagaimana yang kita tahu bahwa setiap manusia yang sudah dewasa, entah itu laki-laki atau perempuan, maka yang bersangkutan akan menginginkan mempunyai pendamping di dalam hidupnya, menginginkan untuk mempunyai orang yang bisa berbagi suka dan duka dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Dan setelah yang bersangkutan mempunyai pendamping hidup, maka termasuk fitrah yang bersangkutan ingin mempunyai anak keturunan yang kelak diharapkan akan bisa melanjutkan berbagai macam kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang tuanya, yang diharapkan kelak bisa mewujudkan berbagai macam mimpi yang didambakan oleh kedua orang tuanya. Terkait dengan anak ini, ma'asyiral muslimin jamaah yang berbahagia, kita perlu ingat kepada satu nasihat yang disampaikan oleh salah seorang manusia saleh yang namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang kemudian mendapat gelar sebagai Luqmanul Hakim, seorang Luqman yang sangat penuh dengan kebijaksanaan, dengan berbagai macam nasihat dan kebaikan. Dia berkata, memberikan mau'izah, memberikan nasihat kepada putranya yang bernama Thawran. Ya bunayya, aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Kata Luqmanul Hakim kepada putranya, ya bunayya, wahai putraku yang tersayang, aqimis sholata, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah perbuatan baik, wanha 'anil munkar, dan cegahlah dari perbuatan yang munkar, wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas segala ketentuan yang akan menimpa dirimu, inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya hal tersebut termasuk dalam perkara-perkara yang pokok di dalam beragama. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari surat Luqman ayat 17 ini kita mempunyai berbagai macam pelajaran. Kita bisa mengambil berbagai macam pelajaran yang sudah ditunjukkan oleh Allah kepada kita melalui Luqmanul Hakim. Yang pertama yaitu ketika kita memanggil putra putri kita, yang harus dikedepankan adalah rasa kasih sayang. Kita harus memanggil putra putri kita dengan panggilan yang paling disukai oleh putra putri kita. Kita harus menyeru mereka dengan segenap rasa cinta kasih dan kasih sayang. Jangan sampai umpamanya kita memanggil putra putri kita dengan julukan yang jelek, dengan panggilan yang buruk, dengan ungkapan yang akan menyakiti anak kita, karena itu selamanya akan membekas dalam memori mereka semuanya. Maka yang pertama yang harus kita ambil sebagai pelajaran, ungkapan dari Luqmanul Hakim yang bersangkutan memanggil anaknya, ya bunayya, duhai anakku yang tersayang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang dipesankan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya, aqimis sholata, dirikanlah sholat, wahai putraku yang tersayang. Dirikanlah sholat dengan menjaga segala batasan dan ketentuannya.
dengan memperhatikan mana yang menjadi fardu dan sunnahnya, dengan menjaga jangan sampai melaksanakan yang makruh dari sholat, apalagi yang membatalkan sholat. Ini yang kemudian dipesankan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya. Termasuk kaitannya dengan sholat ini adalah bagaimana kemudian bisa menyerap berbagai macam ibrah dari pekerjaan sholat yang kemudian nanti bisa diimplementasikan dalam kehidupan di luar waktu sholat. Ini yang kemudian dipesankan oleh Luqmanul Hakim. Kemudian yang berikutnya Luqmanul Hakim berpesan, wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah orang untuk berbuat baik. Ketika putranya diperintahkan oleh Luqmanul Hakim untuk berbuat baik, maka dengan sendirinya tentu Luqmanul Hakim secara tidak langsung memerintahkan kepada putranya Tharon untuk mau berbuat baik. Karena ketika yang bersangkutan mau berbuat baik, maka dengan mudah, maka dengan relevan, maka tentu akan disimak oleh masyarakat, manakala yang bersangkutan juga memerintahkan masyarakat pada umumnya untuk berbuat baik. Kemudian yang berikutnya, wanha anil munkar, cegahlah kemungkaran. Kemungkaran harus dicegah bagaimanapun, apapun yang terjadi, tentu dengan metodologi yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kemungkaran ini, beliau pernah bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bilisanihi, fa in lam yastati fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Kata baginda Rasul, barang siapa di antara kalian semua yang melihat kemungkaran, maka dia harus mau mengubahnya. Dengan cara apa? Biyadihi, dengan tangan dan kuasanya. Harus menghentikan kemungkaran, harus mengubah kemungkaran menjadi kebaikan, harus mampu untuk melokalisir, bahkan menghilangkan sama sekali kemungkaran. Ini yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya, dengan kuasanya. Kalau tidak mampu, kata baginda Rasul, maka fabilisanih, dengan lisannya. Dia bisa bersinergi dengan para pihak, dia bisa mempublikasikan, dia bisa mencari tambahan energi, dia bisa berbicara dengan para pihak yang berkompeten. Ini yang kedua. Jikapun kemudian yang pertama tidak sanggup caranya, yang kedua tidak punya kapasitas di sana, maka kemudian yang ketiga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan qalbunya, dan itu merupakan selemah-lemah tanda keimanan. Kenapa? Karena berarti orang yang hanya bisa mencegah kemungkaran dengan qalbunya itu adalah orang yang tidak berdaya, orang mukmin yang lemah, orang mukmin yang tidak kuat. Kemudian ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang berikutnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Luqmanul Hakim, yaitu wasbir ala ma asabak. Ketika kita menjalankan sholat khususnya, kemudian juga kita memerintahkan perkara yang baik, kemudian setelah itu kita mencegah perbuatan yang munkar, tentu kita faham dengan persis, tidak semua orang suka diperintah untuk perkara yang baik, dan tidak semua orang suka diajak untuk mencegah perbuatan yang munkar. Bahkan kadang-kadang dalam masyarakat kita, orang yang berbuat munkar lebih galak daripada orang yang mengajak untuk menghentikan kemungkaran itu. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Luqmanul Hakim sudah berpesan, yaitu agar yang bersangkutan bersabar atas sakit, atas kezoliman, atas ekses negatif yang mungkin akan diterima oleh yang bersangkutan ketika nanti yang bersangkutan memerintahkan perkara yang ma'ruf dan kemudian mencegah perbuatan yang keji.
Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin, yang dipesankan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya, yaitu inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya bersabar itu merupakan pokok dari segala perkara. Karena dengan bersabar kadang-kadang banyak persoalan bisa diselesaikan. Dengan bersabar kebaikan akan bisa ditunaikan, dan dengan sabar kebaikan, kebenaran akan mampu mengalahkan kedustaan, akan mampu mengalahkan kebatilan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berpesan bahwa inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya terutama kesabaran itu merupakan pokok dari segala urusan agama, dan karena itu kita didorong untuk senantiasa mampu dan mau bersabar. Demikian ma'asyiral muslimin yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua di kesempatan yang berbahagia di bulan Ramadan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah yang berlimpah sehingga mampu mengisi Ramadan dengan Ramadan yang sebaik-baiknya, dengan Ramadan yang terbaik, dengan Ramadan yang nanti akan bisa memasukkan kita semuanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.